apa susahnya? Oke, Apa kalau susahnya dia mengatakan? Oke, saya jawab dulu. Lu berbohong di sini. Ya. Saya Jangan jawab fitnah Yesus, Pasiar. Jangan fitnah Yesus. saya jawab dulu kata Dia apa itu orang susahnya ya. baik. Saya jawab dulu pengertian kata apa susahnya ya. Apa susahnya saya udah coba kasih contoh tadi. Ketika dia bilang dalam arti kata apa susahnya, dia katakan hari Jumat dalam konteks Yahudi. Apakah kedatangannya hari Jumat datang ke Indonesia? Enggak kan? Karena Indonesia beda waktunya. Bunyinya apa Pak di Matius 24:36? Itu maksud daripada kemanusiaan itu tidak bisa mengetahui karena sudah masuk kepada batas dan kurun waktu. Pak, di sini sampai malaikat dia katakan. Malaikat-malaikat pun tak tahu dan dia pun tidak tahu, hanya Bapa. Betul, malaikat hanya Bapa. Padahal di sini saya katakan tadi Allah Bapa ini telah menjadi Yesus. Saya tanya lagi, di saat Allah Bapa menjadi Yesus, apakah kemahakuasaan Allah Bapa ini hilang? Oh tidak. Nah, kalau tidak berarti Allah Bapa tetap dalam kemahakuasaannya dia sendiri. Kenapa dia tidak tahu dan kenapa dia mengatakan Allah Bapa juga yang di sini hanya Bapa yang tahu sendiri yang di atas. Padahal dia juga Allah Bapa yang menjadi manusia, Bung. Hanya Bapak, padahal dia juga Bapak. Bapak telah menjadi manusia. Sama-sama Bapak, tapi dia mengatakan Bapak yang tahu di atas. Loh, apa ini? Tadi kan Pak Siar sudah katakan. Lanjut Ustadz Alif. Bang Ardi lanjut sedikit, saya ada telepon nih. Lanjut Ustadz Alif. Pak Preming tadi udah pergi pembahasan yang tadi. Kasihan Pak Preming diserang 3 Kristen. Rungkat tadi kayaknya. Iya, Pak Preming. Jadi kenapa Anda tadi tidak sepakat kalau yang di sana itu adalah manusia? Yang di mana? Yang di mana nih? Yang di gurun. Oh, di padang gurun. Karena yang dibahas dalam konteks itu, saya selalu dalam hermeneutik ilmiahnya itu adalah konteks ya. Makanya kalau kalian tidak paham konteks, maka kalian akan salah paham tentang Alkitab kami. Nah, ketika iblis bertanya keberadaan Yesus sebagai anak Allah, maka saya harus konsisten bahwa yang ditanya itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Konteksnya di situ, Bro Ali. Ya, yang sedang dibahas kan tentang percobaannya. Yang dicobai itu manusia atau Tuhan? Ya, nah kalau yang dicobai iblis di situ siapa disebut dalam literasi itu? Yesus. Yesus dalam posisi sebagai apa? Ya kalau kata saya manusia. Anak Allah dalam literasi itu, Alif. Loh, kalau engkau anak Allah, kan itu pertanyaannya. Kalau engkau anak Allah. Ya. Lah iya, sekarang pertanyaan saya adalah yang dicobai itu manusia atau Allah? Ya, anak Allah. Bukan Allah, bukan Allah. Manusia. Bukan anak Allah, tetapi anak Allah. Apa itu mah pertanyaan. Jika engkau anak Allah, itu pertanyaan. Iya, berarti dia anak Allah. Lah iya. Yang dicobai tadi kata Pak Pendeta, dengar dulu. Tadi bilang ya memang manusia. Udah 3 orang berkata, iya itu memang manusia dicobai. Gitu loh. Nah sekarang Anda mau diasumsikan kemana? Benar, tapi yang saya mau posisikan tetap dan tidak akan berubah dalam konteks itu, yang dicobai adalah Yesus dalam pribadi dia sebagai anak Allah. Oke, baik kalau gitu. Nah sekarang oke lah. Jadi kesimpulannya ini siapa nih? Anak Allah ini apakah Allah itu sendiri? Oke, nah kalau kita melihat merujuk kepada anak Allah ya, berarti saya ingin tahu sejauh mana. Nah itu baru kita sama-sama belajar. Nah kalau udah begitu, saya udah mulai konsisten, jawabannya harus konsisten. Ya, kalau udah begini jawabannya kan itu yang harus konsisten. Iya, kalau udah begini kan saya harus cari data lagi, udah mulai mentokan istilahnya begitu. Dengerin dulu, nanti awas nanti tiba-tiba di ujung jalan Anda kejedot, muter ulang lagi narasinya. Awas, siap-siap jawab. Makanya saya sering bilang sama Pak Preming ya, siapkan jawaban ngeles terbaiknya gitu, karena nanti bahaya. Nah, silakan. Sekarang berarti kita harus membahas Yesus sebagai anak Allah. Ya toh? Ya enggak? Ya. Nah, jadi yang sedang dicobai ini adalah anak Allah.
Ya betul. Oke, siapakah anak Ya. Allah ini? Yesus itu Loh iya, sebagai apa dia? sebagai anak Allah artinya begini. Anak Allah itu berasal dari kata dua suku kata dalam Yunani disebut adalah Yous Agate. Gak usah kemana-mana. Kalau gitu saya tanya biar nggak ribet ya. Anda fokus di anak Allah. Saya tanya Pak Preming, Pak Siar, Adam anak Allah atau bukan? Kalau di dalam literasi disebut Adam sebagai anak Allah, kita nggak dapatkan itu. Wah, nggak dapatkan ya. Ya, karena gini. Jadi kalau nggak dapatkan, kira-kira anak Allah atau bukan? Karena kalau begini, Ali, kalau disebut anak Allah, berarti sama dengan bapaknya adalah Allah. Iya, makanya saya tanya, ada nggak ayatnya kalau Adam itu disebut anak Allah? Nah, tidak ada ayat yang berkata ketika Adam disebut anak Allah, bapaknya Allah itu adalah bapaknya, nggak ada. Tetapi ketika disebut anak Allah, baik. maka Host boleh digedein nggak host? Maka disebut kayaknya ini ini dosen skala minggu tapi nggak pernah baca kitabnya kayaknya. Hostnya monitor nggak ya? Silakan. Oke, baik. Ini dari silsilah Yesus loh ini. Mestinya Adam lebih sakti ini, ya. Oke, baik. Kita buka aja ya. Semoga hostnya monitor ya. Kalau monitor bantu dilebarin. Di sini dijelaskan, Pak, ya. Biar saya nggak dibilang asumsi ya. Mari kita di Lukas 3, ya Lukas 3. Saya langsung ke titik poinnya ya. Dari 37. Kejauhan lah. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Manusia pertama ini disebut anak Allah. Oke. Aduh, host kelihatan nggak? Udah belum? Biar saya Nah, dulu. Anda tadi katakan, oke baik. Nah ini ya, jelas ya. Adam ini manusia pertama disebut sebagai siapa? Anak Allah. Tadi yang dicobain di padang gurun siapa? Anak Allah. Nah, apakah di sini kedua sama anak Allah ini sebagai manusia? Sama-sama manusia? Ini yang saya mau jelaskan dulu, jangan dulu ke manusianya. Ini yang saya mau jelaskan. Loh, ngapain jangan dulu ke manusianya? Ya, tunggu dulu biar saya literasikan secara original teks kata anak Allah kepada Adam. Kan dulu. Kata anak Allah kepada Adam dan kata anak Allah kepada Yesus. Itu tadi yang sempat kamu gagalkan untuk saya menyampaikan. Anda fokus tadi di kata anak Allah. Yang sedang dicobai itu anak Allah. Siap. Nah, ketika disebut di dalam yang kamu baca itu tadi bahwa kepada Adam disebut anak Allah, itu beda dengan kata anak Allah kepada Yesus. Karena kata anak Allah kepada Adam itu adalah generasi. Ya, generasi. Loh, ini silsilah Yesus loh malah ini. Ya, Yesus itu jauh banget ini. Ya, makanya disebut silsilah generasi. Malah di sini Yesus itu siapa? Anak siapa? Anak Yusuf, anak Eli. Ya, nah, yang anak Allah itu malah manusia yang pertama loh. Nah, makanya saya bilang ketika kamu bahas tentang Yesus sebagai anak Allah dengan Adam sebagai anak Allah, itu berbeda karena ketika disebut kepada Yesus anak Allah, itu beda dengan kepada Adam anak Allah. Adam anak Allah itu secara silsilah. Nah, kalau disebut generasi keturunan. Jadi oke, biar simpel, biar nggak kelamaan muter-muternya. Saya tanya, Adam dicobai oleh iblis nggak sama istrinya? Adam dicobai oleh iblis. Dicobai nggak? Iya. Oke. Yesus dicobai oleh iblis nggak? Dengar dulu. Kalau Adam, dengar dulu. Kenapa sih? Kalau Adam itu bukan dicobai. Biarkan dia dulu. Dengar dulu. Adam itu sama-sama dicobai kan? Sama-sama anak Allah, sama-sama dicobai iblis. Enggak sama-sama dicobai. Nah, terjawab tadi yang pertama ya. Generasi itu dengan Adam anak Allah dengan Yesus anak Allah itu berbeda. Nanti kalau saya kaji original teks mungkin baru Anda paham. Nah, tetapi sekarang kita beralih kepada dicobai. Adam dicobai dengan Yesus kamu bilang dicobai itu berbeda.
Kalau Oke. Adam dan Hawa itu bukan dicobai, ya. Itu nggak dicobai. Apa? Itu namanya ditipu. Ditipu. Iya, kalau Anda baca itu literasi Kejadian pasal 3, itu ditipu. Lah Kalau emang dalam iblis nggak mau bahasa- nipu? Emang iblis nggak mau nipu Yesus gitu? Dengar dulu, dalam bahasa kita sekarang itu disebut Kenapa sih narasinya diperhalus? Ntar dulu, Ali, biar kamu cerdas ya. Enggak, tetapi gini loh, kepada- maksud saya gini ya, kepada maksud saya Yesus, begini, maaf. Jangan membuat Dengar suatu cara ya memanipulasi kata, padahal esensinya semuanya sama gitu loh. Jadi kita buang waktu aja jadinya, ya. Iya benar. Makanya tadi Anda ketika saya membahas tentang Matius 4, Anda memaksa titik beratkan tentang anak Allah. Padahal jelas Yesus manusia. Tadi yang Kristen 3 sepakat Yesus manusia. Anda maksa tetap anak Allah. Ya sudah, apakah anak Allah hanya Yesus? Nah, Anda bilang tadi, oh hanya Yesus. Adam tidak termaksud, tidak tertulis. Bapak kurang baca. Saya buktikan. Adam juga disebut anak Allah. Nah, kalau Ya, sama-sama makanya disebut anak Allah, sama-sama juga mendapat ujian cobaan, digodai oleh iblis. Nah, betul. Gitu. Ya, tapi Ya udahlah, sepakat aja di sini kita biar nggak muter-muter. Aku capek jadinya. Kenapa harus saya sepakat? Ya apa yang mau diputar di sini? Nggak harus belajar, Alif. Kalian kan di dalam tafsir Islam juga nggak boleh Apa yang mau sembrono dalam dipelajari? mengartikan. Apa yang dipelajari? Karena gini, arti kata anak Allah sama Yesus dengan silsilah kepada Adam itu beda. Udah saya ulang tadi. Bukan gitu. Yesus Betul, Anda saya sebut tahu. anak. Gini, Anda sebut Yesus anak Allah. Oke. Nah, yang disebut anak Allah bukan hanya Yesus. Kalau kita kembangkan ya, banyak Benar. anak Allah itu banyak. Nah, bahkan manusia pertama pun disebut anak Allah, gitu loh. Iya. Artinya di sini adalah manusia ini juga disebut anak Allah. Konteksnya semua manusia, Pak, bukan Tuhan. Lagi-lagi benar Ya. tadi jawaban dari Kristen, yang dicobai di padang gurun itu manusia, bukan Tuhan. Masa Tuhan dicobai oleh iblis? Kok balik lagi? Nah, iya memang poin yang sedang dibahas kan ini Matius 4. Nih. Berarti kamu Nih. belum bisa terima bahwa Yesus dicobai sebagai anak Allah, belum bisa terima ya? Iya, sebagai manusia yang disebut anak Allah. Iya, sebagai disebut manusia, tapi disebut di situ dalam konteks itu anak Allah. Jika engkau anak Allah, Iya. kan itu literasinya. Sepakat ya? Iya, sebagai manusia Nah, oke. disebut anak Allah. Anak Allah. Esensinya manusia dia. Sekarang kita masuk kepada anak Allah Adam dan anak Allah Yesus. Kan gitu. Nah, Loh, ngapain diperpanjang lagi? Ngapain diperpanjang lagi? Roma 8. Hmm. Ustadz, Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua Nah, orang itu banyak banyak. anak Allah. beda. Roma itu beda. Oke. Saya udah kasih itu. Ini nih biar kalian originalnya teks ya Bunda ya, kita buka ya biar dia tahu. Tadi dia ngomong original teks biar kapok dia. Silakan. Izin Ustadz Alif ya sebentar ya Ustadz ya. Siap. Sebentar aja. Nanti saya klimaksnya Pak Preming muter balik pasti ini puter haluan, coba aja. Nanti- Lanjut. Lagi ke Ustadz. Bunda tolong besarin layarku Bun. Bunda Hesti. Silakan. Sebentar, Bunda Hesti. Nah, ini ya, nih yang dari dalil dari Bunda Rahma ya, Alkitab Sabda Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah ya, semua orang ya, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oke ya, kita lihat original teksnya ya. Yang Ya. dimaksud dengan anak Allah di sini apa? Berarti anak Allah ini apa? Oke ya. Ya. Turun. Semua orang yang dipimpin roh Allah Orang adalah dekat anak. kepada Allah, orang soleh. Kita lihat sebentar Enggak. dulu, Bun. Sebentar dulu, Bun. Yunaninya. Diam dulu. Ini ya. Ini ya. Huios ya. Oke, Huios apa di situ? ini loh. Huios Iya. Theos sama ini anak Allah, Huios. Theos. Theos. Oke. Oke. Ini yang di Roma ya. Sekarang kita ke sini nih. Matius 4 ayat 3. Alkitab Sabda ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang dimaksud dengan anak Allah ini di original teks? Kita ingat ya tadi ya. Nih, Huios Theos. sama. Nah, huios sama theos. Sama. Oke. Enggak sama. Iya. Tolong enggak Selamat sama. datang di kebenaran. Sama. Ini kok bilang nggak sama gimana sih? Ini data loh. Lihat Tadi aku bilang datanya seperti dari Pak Alkitab Sabda. Pak Alif Itu tadi juga katakan tadi silsilah Yesus di Sama. Lukas. Ya, Lukas 3 ayat 33. Langsung di akhir aja ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Beda penulisan anak Allah, anak dengan huruf kecil dengan anak Allah, anak dengan huruf A besar. Yeay. Betul. Itu mah ranahnya doktrin. Original Itu mah ranah doktrin doktrin. Bukan doktrin. Beda penulisan Mana ada? artinya. Beda. Doktrin itu. Bukan Enggak, doktrin. beda memang. Makanya Itu Pak, ajarannya makanya pendeta dilihat yang Pak. nggak tahu Penulisan ngajarin anak original ini, makanya dilihat penulisan anak ini Loh, huruf kembali ke A-nya originalnya, semua Original katanya teks. sama, Huios Pak. theos nih, sama An- huios anak theos. Allah. Anak Allah dengan A yang huruf besar, anak yang Eh. dengan huruf besar A Sejak besar. kapan Pak bahasa Yunani ada huruf besar? Teksnya Pak, sama. sejak Ini- kapan bahasa Yunani? Ini Dengerin. ada Sejak Alkitab kapan? sendiri, Pak. Dengerin dulu. Sejak kapan bahasa Yunani ada huruf besar kecil, Pak? Yang untuk Iya, ini, Pak. Lihat aja di situ, Pak. Lihat aja di situ. Lihat Katanya Sudah saya lihat, nggak penulisannya ada. gimana? ini. Nggak ada, sudah saya lihat nggak ada. Lihat Wih. aja penulisannya. Begitu juga Pak dengan begini Iya. Pak. Nah, lihat. Roh. Itu juga dengan begini gimana? Begitu. Original teksnya, Dengar, Pak. dengar, Pak, Pak, dengar. Begitu juga dengan begini begitu gimana? Begini. Begini, penulisan roh, contohnya roh. Roh dengan Iya. huruf besar, R huruf besar, dan roh dengan Beda. huruf R kecil. Beda itu artinya Pak. Ini Beda. coba Beda dibaca, bukan karena dibaca. ada Ini sejarahnya dibaca. Ini data dari Yunaninya Alkitab huruf Sabda, besar coba apa dibaca. enggak masuk itu. Dia ada. Loh, Data dari original Alkitab teksnya Sabda, bahasa apa, Pak? Dibaca, Pak. Iya. Original teksnya teksnya bahasa bahasa apa, Pak? Huios Itu Theos, original tapi- teksnya bahasa apa, Pak? Makanya lihat di sini aja. Original Anak teksnya Allah. bahasa apa? Pertanyaan saya original teksnya bahasa apa, Pak? Kita nggak bahas di situ Pak. Kita bahas aja Pak, anak Allah ini. pertanyaan saya original teksnya bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, bahasa apakah Arab. ada bahasa Yunani besar kecil? Bisa ada Pak. Bisa ada. Bisa Gimana jadi nih ada. orang? Bodrex. Lanjut. Iya. Parah ya. Ini padahal yang Makanya dibikin lihat, data. Ya anak lihat, Allah. Bapak lihat. Jangan cuma ngomong tapi menyalah-nyalahi data. Ini datanya jelas Coba, dari Alkitab di mana? Sabda. Alkitab Sabda kok di mana dari tadi Iya, kamu bilang. Matius 3 pencobaan itu anak Allah itu huruf besar anak dengan A, Original huruf besar. teks. Ini ku bukain ya. Iya, Sekarang original, Matius tadi di memang, Roma. original. Sekarang di Memang Matius. Anak Allah original teksnya sama, tulisannya nggak ada Nggak bedanya. sama anak huruf kecil A dengan huruf kecil Itu terjemahan, Pak. Bukan Terjemahan terjemahan. udah diterjemahkan. Kamu nggak paham. Huruf Kamu kecil. sendiri yang nggak paham. Kamu Begitu yang nggak juga paham, dengan Pak. penulisan Aduh, begitu Pak. juga dengan Jangan bikin penulisan malu, roh. Pak. Aduh, Pak. Roh huruf Jangan besar bikin dengan malu, huruf kecil itu beda. Aduh, Pak. Jangan bikin malu, Gitu. Pak. Data yang Jangan berbicara, bikin malu. Pak. Kamu yang nggak Aduh, mampu, nggak Pak. bisa. Aduh, Kamu Bapak. Kamu Kok jangan umurnya paksa. udah berapa kok belum tahu juga sih original teks. Bapak lebih percaya original teksnya atau bukan Originalnya ini, Pak. original Ini, teksnya, Pak? Iya. Iya, Pak, kita bukan- pertanyaannya, Bapak lebih percaya original teksnya atau bukan original teksnya, Pak? Yang mana yang bukan original teks di sini? Mana yang original dan mana yang bukan? Pak, Ini semua dengerin. original, Pak. Dengerin baik-baik pertanyaan saya, Pak. Dengerin Ya, baik-baik. coba, Bapak ya. lebih percaya original teksnya atau Bapak lebih percaya yang bukan original teksnya? Percaya original teks lah. Nah, itu gampang kan? Itu Coba deh. gampang. Makanya lihat. Nah, lihat ya. Mana tadi kamu sorot di layar ini? Ini. Anak Allah. Ini dari kata anak Allah ini, anaknya nih, huios. Terus sama juga di Roma juga sama. Nih, Mana Roma? ini ya Allah. Mana coba? Ini coba katanya udah besar loh ini coba. Iya, mana tulisan anak Allah itu? Ini ya anak Allah. Ini aku liatin kode untuk tulisan anaknya. Sama ya, huios juga 5207. Anak huruf besar yang huruf kecil beda arti.
Astagfirullahaladzim. Ya, otak juga di original text-nya ada minta. Noise Natalia, mohon di mute. Noise. Natalia, ini satu lagi TikTok. Ada dua Natalia. Oh, Natalia satunya. Natalia TikTok di mute dong. Nah, udahlah anak Allah udah kayak gitu ya, udah jelas. Jangan dipaksakan diterjemah, kembali ke originalnya, semua teksnya sama. Kita maju lagi dulu sedikit. Oke, silakan Ustaz, silakan. Oke, baik. Nah, jadi konteksnya di sini adalah yang dicobai adalah Yesus, ya. Bahwa yang dicobai ini adalah tentu manusia karena tidak mungkin Tuhan dicobai. Tapi Anda, Pak Preming, memaksakan bahwa di situ adalah anak Allah yang diyakini sebagai Tuhan itu sendiri, kan gitu. Nah, kembali Pak Preming, saya minta dulu sebelum kita lanjut nih, enak diskusinya. Halo, atau Pak siapa tadi? Pak Stephen, kita maju. Ya, apa? Ya, oke, baik. Menurut Pak Stephen, saya ingin tahu dulu, yang dicobai di padang gurun itu manusia atau Tuhan? Yesus itu memiliki kemanusiaan dan kealahannya. Yang dicoba itu adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Saat itu dia tidak ada ilahinya kan? Yang ada hanya Yesus sebagai manusia kan gitu ya? Nah gitu. Ini cepat selesai kalau gini. Makanya Pak Preming itu kalau jawab itu jangan diputar-putar gitu loh. Cepat selesai kayak tadi. Ini yang keempat loh Pak. Saya jawaban yang sama dengan Bapak. Cuman Pak Preming aja dari tadi subuh. Jawabannya beda-beda. Oke. Artinya kita baca ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kemanusiaan Yesus dibawa oleh siapa roh ini? Roh Kudus ya. Berarti kemanusiaan Yesus dibawa oleh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu. Diuji imannya. Nah, dibawa oleh roh di sini benar ya? Roh di sini maksudnya dimananya sebagai Tuhan ya? Sebagai Roh Kudus ya? Ya. Nah, oke. Sekarang begini, Pak. Ada nggak sih Pak ayatnya kalau Tuhan itu mencobai? Tuhan mencobai. Maksudnya ayat yang mana nih Pak? Kalau ada ayat di dalam Alkitab. Oke, baik. Ada ayatnya ya. Saya bukain ya. Gini. Sebentar. Nah, di sini menarik ya. Bapak baca Yakobus 1:13. Nah, dengerin di sini kuncinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Udah di situ. Oke. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan saya tadi, roh siapa yang mencobai? Karena di sini dikatakan Allah tidak mencobai siapapun. Ayo Pak. Tadi Anda katakan di sini adalah Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Gini Ali. Anda yakini Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sementara di kitab Anda di Yakobus 1 dikatakan dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mencobai siapapun. Betul. Nah, berarti tadi di sana itu adalah bukan Roh Kudus. Oke. Jangan begitu kalimatnya, Ali. Jangan begitu kalimatnya. Gimana dong? Jangan di-framing. Itu namanya memframing. Loh. Ya udah, Bapak baca silakan. Yakobus 1:13. Ayo. Oke. Yakobus 1 ayat 13 ya. Ketahuan ini Pak dosen nggak pernah baca Bible-nya ini. Layarnya Ustadz Ali dibesarin aja Bun, layarnya Ustadz Ali. Lihat nih, Yakobus 1 ayat 15. Dan ayat 15. 13. Oh, 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah. Paham? Nah, tadi waktu Yesus dicobai, siapa yang cobai? Allah apa? Lah itu Roh Kudus katanya yang membawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayo, yang mencobai siapa? Dengar dulu Ali. Ini. Maka Yesus dibawa oleh
oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iya, dengar dulu. Yang bawa bawa- Yesus adalah roh. Tadi Anda Yang bilang Roh mencoba- Kudus. Ya, yang bawa Yesus adalah roh. Yang mencoba Yesus siapa? Siapa, Alif? Ya, ntar dulu, sebentar. Yang mencobai Yesus siapa, Alif? Iblis. Iblis. Di dalam Ah. 1 Yohanes, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 ini, sebab Allah tidak mencobai, ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai, Pak. Kalau Allah tidak dapat dicobai, dengerin, Pak. Kalau Allah tidak dapat dicobai, berarti juga di sana bukan Allah, Pak. Bukan Tuhan yang dicobai, tapi manusia, Pak. Ya, Itu dengar dulu, pertama. dengar dulu. Kedua, Allah juga tidak mencobai. Jangan dulu. Kalau Allah tidak mencobai, berarti tadi di sana bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus Anda yakini sebagai Allah, Pak. Jangan begitu logikanya gini. Ayo loh. Sebab Allah Gimana, tidak coba? dapat dicobai. Ya dulu. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Nah, sekarang saya mau tanya kamu. Yesus tadi dapat nggak dicobai? Loh, dia lagi dicobai kok. Itu Iya, kan dicobai. ayatnya itu. Pahami dulu kata dapat. Dapat. Artinya bisa. Artinya Yesus dikuasai oleh cobaan itu. Yesus Lah dicobai. dia dicobai, tetapi dapat nggak dia dicobai? Maksudnya tahu nggak gini? Artinya kalah nggak Yesus waktu dicobai? Nah, tapi dia dicobai kan? Dia dicobai, tetapi tidak. Iya, itu dicobai, bukan perkara hasilnya, tetapi prosesnya dia dicobai. Hasilnya itu maksudnya. Kalau kamu masuk Loh, ke original enggak, teksnya jangan itu, salah. kalau masuk kamu ke original teksnya, Alif, itu hasilnya. Jadi supaya kamu paham. Kok original tag mulu dari tadi ngomong tapi nggak bawa-bawa. Ini orang lucu. Ya, saya baca ya. Saya baca dulu ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Ngeyel itu. Dengerin. Itu maksudnya Dengerin, tidak dengerin, dapat. Pak, terangkan. Artinya tidak Dengerin, Pak, berhasil. terangkan. Contoh gini, saya mencobai Iya, dengerin. Begini bunyi ayatnya begini. Anda ini ngarang gitu. Gini. Bentar dulu. Sebentar. dong. Dia itu dicobai. Nih ya, ya udah. Saya buka Aku aja ayatnya ya. mencobai- Anda aku ini kok mencobai Alif. Tetapi Aduh. Alif tidak mampu saya cobai, tidak dapat loh. menang. Nah, itulah Yesus juga disebut kalau di dalam Yakobus itu tidak dapat artinya tidak mampu dicobai. Yesusnya kebal dicobai, nggak kalah dia. Itu maksudnya. Dicobai. Aduh, Nih, dengerin nih, baca ya. Nih bunyinya nih. Anda ini kok melintir kitamu sendiri dari tadi. Nih baca ya. Berbahagialah. Dengerin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti dia dicobai toh? Ya. Nah, Ya, itu tapi dicobai. bertahan, Iya, bertahan dalam kan? pencobaan. Iya, Iya, Dia nggak betul. dapat dalam percobaan. Nggak dapat kan? Nah, sementara Ali. nah, Tidak sementara dapat statement di dicobai. ayat berikutnya nih ya, dengerin saya Yesus selesaikan dicobai, bacanya. tetapi Dengerin. tidak dapat dicobai itu beda, Ali. Beda. Lah, iya, dia Yesus dicobai. Dicobai, iya, tapi tidak dapat dicobai. Aku mencobai Alif, tapi tidak bisa saya cobai. Itu maksudnya. Yesus dicobai tapi tidak dapat dicobai. Itu gimana narasi Karena begitu? Yakobus pasal 1 ayat 13. Sebab Allah tidak Ini dapat gimana dicobai. sih ngomong? Sebab Allah Yesus tidak dapat dicobai. oleh yang Iya, taat. Yesus- Sebab Yesus tidak dapat dicobai. Tidak. Yesus dicobai tapi tidak dapat dicobai. Ini maksudnya gimana ini narasi? Tidak Tidak berhasil. berhasil. Nah, itu Berhasil. yang jelas. Tetapi poinnya dia itu dicobai. Ya, tetapi tidak Nah. berhasil kan? Kalau Nah, Adam, iya, tapi dia dicobai. kalau Adam dan Hawa dibohongi berhasil. Kalau Adam dan Hawa, kalau Adam dan Hawa dibohongin berhasil. Dengerin. Nah, Tapi kalau Yesus dicobai tidak berhasil. Gitu. iya, sementara nih ya, bunyinya di sini ya. Dengerin ya. Di nomor 13, apabila seorang dicobai, ya, apabila seorang dicobai, contoh Yesus. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Berarti yang mencobai itu datang dari, jangan bilang percobaan itu datang dari Allah. Allah. Iya, karena yang mencobai Iya Yesus kan? bukan Allah. Tetapi Loh, itu tadi Roh Kudus ngapain bawa untuk dicobai iblis? Membau.
Lah iya dia yang bikin percobaan itu. Ayo. Bukan dia yang Loh, membawa percobaan. ini ayatnya nih. Ini ayatnya nih. Ayatnya nih. Nih ya. Nih, saya baca ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang membawa Yesus itu siapa? Yang membawa Roh Kudus. Tetapi yang mencobai, Enggak, sebentar. Tujuannya apa dia? Tujuannya apa? Jangan dulu ke tujuan. Loh, iya tujuannya dong. Yang membawa Yesus itu Roh Kudus. Terus ketika dia di padang gurun, siapa yang mencobai, Alif? Yang mencobai itu si Iblis. Jadi bukan Iya. bukan Roh Kudus yang mencobai. Iya, tapi dia dengerin Pak Preming, dengerin. Tapi dia yang punya tujuan. Nih, kata Roh Kudus nih, "Hei Yesus, aku akan membawa kamu ke padang gurun agar kamu dicobai." Kan gitu. Bukan begitu kalimatnya. Lah ini maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau Roh Kudus, nih dengerin ya. Kalau Roh Kudus tidak membawa Yesus ke padang gurun, dia tidak akan dicobai. Loh, ini bukan masalah dia dicobai atau tidak dicobai, tetapi yang harus kamu baca di literasinya bahwa yang bawa Yesus itu adalah Roh Kudus, tetapi yang mencobai itu adalah iblis, bukan Roh Kudus yang mencobai. Buku depan mata. Iya, yang gini dengerin Pak Preming, dengerin. Yang menghendaki Yesus dicobai di sini siapa? Yang menghendaki Yesus dicobai. Yang menghendaki. Ayo. Yesus itu sendiri. Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa. Lah iya makanya dia bawa Yesus. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Habis Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia penuh Roh Kudus, lalu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Waktu dia di padang gurun, ngapain dia? Belum dicobai, Alif. Dia dulu berpuasa dulu pertama. Berpuasa dulu dia. Ini ayatnya. Loh, kalimatnya dong. Berpuasa dulu. Roh Kudus bawa dia berpuasa dulu. Setelah berpuasa, barulah dia datanglah si pencoba ini. Gitu loh. Jadi masa tenggangnya itu jangan langsung seperti kamu baca dalam Alkitab. Ada durasinya itu. Iya betul, ada durasi. Nih kita ulang sekali lagi ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, yang membawa ke padang gurun ini adalah Roh. Tujuannya apa? Untuk dicobai iblis. Sukses atau tidak, kan gitu, diuji. Nah, sementara teksnya bukan begitu. Sok tahu bener loh, original dari tadi. Nah, mari kita ulangi di sini ya. Mari kita ulangi di sini. Di sini ada beberapa poin ya. Ini kitab orang ini. Nah, mari kita baca di Original sini. teksnya, Ali. Original teksnya. Dengerin original sok bener bisa baca. Aku mandi dulu ya. Ini kuncinya di sini Pak Preming. Ya udah aku tungguin. Ya, nah mari kita lihat. Yesus sukses cobai iblis, tapi tidak sukses karena tidak mengikuti iblis, kan gitu di sana. Karena kembali ke sini, apabila cobai, janganlah ya percobaan itu datang dari Allah, oke? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, sementara tadi Yesus dicobai, sementara Allah tidak dapat dicobai. Maka di situ konteksnya Yesus bukan Allah, benar kan? Loh, gimana sih? Itu Allah tidak dapat dicobai, maksudnya itu bahwa kalau Yesus justru Allah, dia tidak dapat dicobai, tidak mampu, tidak berhasil. Nah, makanya dia bukan Allah, betul. Makanya dia bukan Allah. Karena dia Allah, konteksnya dalam Yakobus itulah karena Allah tidak dapat dicobai, tidak berhasil dicobai. Itu paling nggak masuk akal kalau ada Tuhan dicobai oleh iblis. Masa Tuhan dicobai oleh iblis? Tuhan macam apa itu?
Itu ahli pengertiannya. Itu namanya Tuhan nggak bener. Tuhan kok dicobai sama iblis. Nggak bener. Makanya kan mulai disebut menarik itu ahli. menarik Ini narasi Tuhan awal. Mulai menarik narasi awal. Tuhan dicobai oleh iblis. Allah tidak berhasil dicobai. Masuk Nah, akal kalau nggak Yesus sih adalah Ustaz? Allah, Semuanya kalau orang di sini ya dengarkan baik-baik ya. Allah adalah Yesus, Masuk akal nggak kalau yang ada Tuhan dicobai dicobai oleh berarti iblis? Benar Yesus itu itu Allah. dia. karena Masuk itu akal berarti nggak sih? ahli. Masuk akal nggak sih kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Masuk akal nggak tuh? Masuk akal aja karena Allah kami ada. Kalau Allah kan nggak ada, jadi nggak Itu pernah mah Tuhan, dicobai. itu namanya Tuhan kopior. Tuhan kopior itu. Allah nggak ada, bagaimana bisa dicobai? Masa pencipta dicobai oleh ciptaannya? Ada kebalik-balik akalmu, bro. Masa Balik-balik. penciptaannya ada, yang Pindahin mencipta dulu nggak akal ada. di dengkul. Pindahin dulu akal di dengkul baru ngomong. Penciptaannya ada, tapi penciptanya nggak ada. Bagaimana Gimana itu? ceritanya? Pencipta Bagaimana dicobai ceritanya? oleh iblis. Ciptaan ada, tapi Ya penciptanya nggak ada. iya, pencipta dicobai oleh iblis. Parah ini. Ngeri. Bagaimana ada ciptaan, sementara penciptanya nggak kelihatan? Bagaimana itu? Daripada kelihatan punya anus, Tuhan mau punya anus bagaimana? Masih mending punya anus dari Tuhan punya anus. Aduh, Tuhan punya anus. angin jin berarti nggak ada. Ciptaan ada, Tuhan punya tapi anus. penciptanya nggak ada, nggak nongol-nongol. Mau berfirman aja ke Muhammad pakai malaikat. Tuhan punya anus. Bagaimana Itu- bisa itu malaikat anus bicara itu- kepada Muhammad? Itu Allahnya anus nggak Tuhan nongol. juga ya? Framing itu anus Tuhan juga ya? Oh, bagaimana ciptaannya ada, tapi penciptanya nggak kelihatan. Anusnya Yesus itu, Gimana framing logikanya anusnya Allah? Yesus itu, anusnya Yesus itu Tuhan juga ya? Gimana logikanya Allah? Mbak jawab dulu Framing. Lu jawab dulu pertanyaan saya. Lu jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana Itu anusnya Yesus itu Tuhan juga ya? Ciptaannya ada, tapi Nggak, penciptanya itu anusnya Yesus termasuk Tuhan atau bukan? logikanya di mana Itu sendiri? anusnya Yesus termasuk Tuhan atau bukan? Ada, tapi penciptanya enggak Itu ada. anusnya Yesus termasuk Tuhan atau bukan? Dia nggak mau jawab ini. Gimana Dia nggak bakal denger ngomong terus dia. Malaikat-malaikat segala nggak Alangkah berani celakanya ngomong. lah kalau Tuhan punya anus. Karena anus itu fungsinya untuk mengeluarkan kotoran. Itu namanya Artinya bukan Tuhanmu juga punya Allah kotoran. pencipta langit dan bumi. Hai, kota taruh mana coy? Menciptakan ciptaannya ada. Emang itu anusnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Gimana bisa disebut Tapi penciptanya? itu anusnya Yesus itu termasuk Tuhan atau bukan? Kalau bisa diskusi ini mending saja dibuang ke laut. Kalau bisa diskusi dia. Inilah resikonya kalau menuhankan anak orang. Anak orang ini bertumbuh besar dari kecil sampai dewasa. Dia seorang laki-laki manusia normal. Dituhankan dia terus ditumbalkan. Dituhankan ditumbalkan. Bagaimana kau ini? Framing. Kau kena framing ini, kau nggak rasa diri kena framing gitu loh. Tapi Allahnya nggak Ya kelihatan. udah, Esti turunin aja orang begini ngomong terus. Nggak bisa Bagaimana diskusi dia. Allah menciptakan? Kagak bisa diskusi dia, Esti dia hanya menghujat, mending diturunin. Sudah diturunkan. Nggak mau dia diskusi baik-baik. Kalau orang kayak gitu ngapain? Nggak mau diskusi baik-baik. Tuhan itu katanya punya anus gitu loh. Makanya saya tanya, anusnya Yesus Tuhan atau bukan? Nggak jawab dia, muter-muter gitu. Dia maunya itu Tuhan pernah ada kelihatan gitu loh, yang dibawa oleh iblis. Saya cuma nanya sederhana doang kok. Akhirnya kan begini jadinya gitu loh. Makanya jangan Tuhanin anak orang. Nggak bener itu. Ya, nggak benar itu menuhankan anak manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya Bunda Maria utusan Tuhan. Mempereming aja katanya Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada karena nggak kelihatan. Nah, terus Yesus berkata Yohanes 5:37. Suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yesus ngomong berarti Tuhan itu di surga tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar suaranya. Tapi celakanya adalah terdengar suara dari atas, inilah anakku yang kukasihi. Waktu Yesus dibaptis, ini yang benar yang mana ini? Yesus ngomong suaranya tidak bisa didengar, tapi ada suara Bapa dari surga terdengar oleh penulis waktu Yesus dibaptis.
Ini yang benar yang mana ini kira-kira nih? Ayo Oten naik yang diskusi kira-kira yang bisa gantian bicara. Yuk. Anda bertanya, kita jawab. Sebaliknya begitu, jangan ngomong terus, nggak nyambung jadinya gitu. Inilah kalau konsep Tuhan itu bisa dilihat. Ini Stephen ini Kristen ya? Stephen Kristen ya? Ya, Kristen. Ya. Coba disenggol dulu.